Dulu itu didirikan oleh Thomas Alva Edison. Oh, dulunya awalnya. Thomas Alva Jadi sejarahnya IEEE ini sebagai organisasi untuk mengumpulkan para peneliti-peneliti dulunya. Oh, peneliti. Halo Berkuterian, bertemu lagi dengan kita Teguh dan Mei di bulan yang penuh berkah ini dalam acara Berkuter Pod Nuansa berkomunikasi untuk terkoneksi. Oke nih, sebelumnya Berkuterian, di sini kami akan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada para Berkuterians di rumah yang menjalankan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dan juga keberkahan dalam menjalankan ibadah puasanya. Amin ya robbal alamin. Oke nih. Nah, untuk episode kali ini di bulan yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang organisasi yang skala internasional yang ada di kampus kita. Nah, Pasti organisasinya ini keren dong. luas banget skala internasional. Oke, nama organisasinya itu adalah IEEE Student Branch Nusa Putra University. Nah, kali ini narasumbernya siapa? Tentunya orang yang paling berpengaruh dong. Oke, siapa beliau? Oke, kita hanya sekilas saja ya. Nanti perkenalannya lebih jauhnya. lanjut oleh beliau. Oke, siapa? Oke, kita sapa dulu aja Bapak Aryo. Selamat datang. Selamat datang Bapak Aryo di Berkuter Sports Nuansa. Nuansa. Oke, Bapak Aryo ini sebagai brand counselor dari IEEE Student Branch Nusa Putra University. Oke. Nah, sebelumnya aku mau tahu dulu nih sebelum membahas ke IEEE-nya. Di sini Bapak Aryo sebagai apa ya di Nusa Putra ini? Ya, Kalau menjabat. di Nusa Putra, saya Ya. sebagai Kaprodi Teknik Elektro. Wah, Kaprodi. Ternyata ini Brand counselor Berkuterian. dan Kaprodi juga. Kaprodi Mantap. juga. Masih muda ini Bapak ya, sudah menjadi Kaprodi, luar biasa pasti ilmunya nih. Oke, Berkuterian belum pada tahu nih nama lengkap Bapak Aryo. Boleh perkenalan dulu, Pak. Ya, disapa dulu Berkuteriansnya. Ya, halo selamat siang. Nama saya Aryo D. Wibowo Muhammad Sidik, STMT. Saya S1-nya di Telkom University, S2-nya di ITB. Untuk di IEEE ini saya udah lama. Dulu waktu S1 tahun 2001 saya mendirikan IEEE Student Branch di Telkom University. Telkom Oh, University. di Telkom yang di Bandung bukan? Iya, benar. Wah, keren banget. Berarti emang udah punya pengalaman nih sebelum di sini ya. Iya, benar Oke, sekali. good banget. Dan tahun 2021 ini saya juga mendirikan, malah sekarang sebagai konselornya. Konselornya. Kodori Nah, sebagai langsung chair. membimbing kan ya, yang membimbingnya langsung gitu. Benar sekali. Nah, kalau boleh tahu Bapak di Nusa Putra ini dari tahun berapa? Saya di Nusa Putra dari tahun 2018. Oh, berarti 2018. 3 tahun sekarang berarti. Iya, 3 tahun 2019, 20. Oke, organisasi ini Pak, Bapak sebagai brand counselor ya. Ya, Pasti dong mempunyai tujuan mendirikan organisasi ini. Nah, Ya. untuk tujuannya itu mendirikan organisasi itu seperti apa? Tujuannya itu menunjang dan mensupport Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi. Yaitu Dharma pertama itu pendidikan, ya. Dharma kedua penelitian, Dharma ketiga pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan, penelitian dan Pengabdian pengabdian kepada masyarakat. Ya, betul banget nih. Terus kaitannya dengan IEEE ini seperti apa? Nah, jadi IEEE ini merupakan organisasi internasional yang mewadahi teman-teman mahasiswa Ya. agar bisa bertemu kepada sesama mahasiswa atau peneliti atau profesional lainnya di seluruh dunia. Seluruh dunia. Sebagai wadah Ya, seluruh dunia nih. Berarti banyak dong dari negara-negara lain ya. tidak hanya di Indonesia saja berarti. Nah, contohnya ini ada di negara mana saja? Ini ada di semua negara. Semua negara. Semua negara, benar-benar skala internasional. Benar. Ini pusatnya IEEE adalah di Amerika. Oh, pusatnya di Amerika. Dulu itu didirikan oleh Thomas Alva Edison. Oh, dulunya awalnya. Thomas Alva Jadi sejarahnya IEEE ini sebagai organisasi untuk mengumpulkan para peneliti-peneliti dulunya. Oh, peneliti Hanya dulunya. untuk peneliti, hanya untuk peneliti. Nah, Di bidang elektro. elektro. Elektro aja. Elektro ini. Jadi fokusnya dulunya itu meneliti di bidang elektro. Iya. Nah, untuk saat ini Sekarang udah berkembang. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Lebih luas Makanya lagi. contohnya kalau tapi tidak keluar dari konteksnya elektro. Contoh seperti AI, artificial Kayak itu kayak gimana? intelligence, itu komputer. Komputer. komputer, Teknik komputer itu masuk skop kita juga, tapi tetap elektronya diutamakan. elektro tetap ya. Berarti emang fokus utamanya itu emang pada elektro ya. Iya, karena ini merupakan singkatan IEEE ini. Singkatan ya. Kepanjangannya adalah Kepanjangan Institute of Electrical Engineers.
Institute of Electrical Engineers. Oh iya, betul Itu banget, artinya emang betul. elektro kan. IEEE. IEEE ya, udah kejawab nih. Oke, di Nusa Putra sendiri nih Pak, yang menjadi anggota IEEE ini siapa aja, dan yang apa sih namanya? Apa? Yang bergabung dari organisasi ini apa aja? Gitu? Siapa aja gitu ya? Jadi karena kita sudah mendirikan cabang kampus IEEE Student Branch di Nusa Putra University, jadi otomatis semua mahasiswa di Nusa Putra itu bisa dianggap sebagai anggota. Bisa dianggap untuk Semua anggota. mahasiswa. Semua mahasiswa. Kalau berarti kalau ada anggota ada pengurus nih Benar biasanya. sekali. Nah, untuk pengurusnya Tapi bedanya gini, di Ya. anggota itu ada yang membership dan ada yang tidak membership. Bedanya itu seperti apa? membership dan tidak Non-membership. dan membership. Jadi Gimana? yang membership itu dia adalah memiliki kartu anggota dan Yang bisa- membership. Ya, yang membership dan bisa mengakses IEEE Explore dan beberapa akses IEEE. Itu keuntungan yang membership. Benar sekali. Oke, kalau yang non-membership Non membership terbatas. Jadi mereka tetap kita libatkan mahasiswa yang non membership ini dalam keilmuan kita, dalam penelitian dan pengabdian masyarakat kita gitu. Bedanya tidak bisa akses IEEE. Oh, bedanya seperti itu. membership dan non-membership beda keuntungan berarti ya. Terus kalau kegiatannya itu kalau yang membership pasti selalu Terlibatkan. dilibatkan. Benar. Nah, contohnya kegiatan apa aja, Pak? Contohnya kegiatan yang paling besar itu kita ada namanya IEEE 24 hours. Jadi 24 hours. itu adalah kompetisi Kompetisi. namanya IEEE Extreme. Wow, Judulnya extreme. Iya. Jadi di kompetisi tersebut itu khusus untuk mahasiswa membership aja. Khusus untuk membership saja. Ya, yang jadi, mengikutinya. Jadi di sana itu mahasiswa melakukan pemrograman Pemrograman. ya selama 24 jam 24 jam. full time dari jam 7 pagi sampai beresnya jam 7 pagi esok harinya. Itu di depan laptop atau komputer. Wow, berarti Tidak matanya tidur. kuat banget. Tidak tidur sama sekali. Tidak tidur, benar. Dan itu harus memecahkan beberapa masalah yang ada di sana. Dari soal-soal ya maksudnya gitu, soal-soal yang diberikan oleh panitia. Dan ini secara global, serentak semua dunia. Itu dilaksanakannya di mana? Kalau ini secara virtual. Oh, virtual. Iya, jadi bisa di rumah masing-masing atau di kampus mengerjakannya. Enaknya mungkin lebih koordinat di kampus mungkin ya. Iya, betul. Jadi bisa satu tim Iya. gitu, perwakilan Nusa Putra University. Nah, mungkin negara lain juga punya strategi. Strateginya tersendiri. Itu kan namanya gitu kompetisi apa ya? Kompetisi. Jadi kalau misalkan intinya berlomba-lomba untuk Universitas Nusa Putra sendiri sudah mengikutinya? Belum, karena kita baru Januari kemarin. Ini IEEE Extreme ini dilaksanakannya bulan Oktober 2021 untuk Berarti tahun nanti nih. 2021. Kita sudah punya rencana dong ya? Benar sekali. Sudah Kalau ada. untuk jurinya nih dari kemana? Dari profesional yang ada di IEEE Oh, Internasional. internasional. jadi kayak di Nusa Putra nih, misal ada perwakilannya Yes, gitu. Bapak sendiri kah atau ada yang lain? Enggak, seharusnya mahasiswa. Harus mahasiswa. Harusnya mahasiswa. Harus mahasiswa. Untuk juri. Jurinya itu enggak, saya tidak terlibat gitu. Oh, kalau jurinya dari Yang pasti luar. dari Amerika, Oh, dari kantor yang pasti pusat. dari- Yang oh, dari yang pusatnya profesional ya? mungkin ya. Oh, takutnya kan ada sesuatu hal yang ya seperti gitu. itulah. Oke nih, Keuntungan bagi mahasiswa yang mengikuti IEEE ini. selain dari tadi bisa mengakses, kemudian ya. mengikuti. Karena tidak semua mahasiswa juga akan mengikuti organisasi ini. Ya. Ya, karena terbagi-bagi juga. Oke. Ya benar. Itu di keuntungannya bagi mahasiswa selain akses IEEE yang membership ya, mahasiswa membership. Iya, pasti ya. Jadi memiliki peluang untuk mendapatkan beasiswa dari IEEE. Itu banyak beasiswa di sini. Gitu scholarship betul. ya, banyak scholarship Oh, yang salah ada. satunya itu ya. Benar sekali. Lalu bisa menjaring networking. Oh iya betul banget karena kan ini internasional Ya, ya. memperluas jaringan, Secara oke. tidak langsung betul banget. Mungkin kalau networking ini luas. Salah satunya berimpaknya kepada karir mahasiswa di kampus. Betul sekali. Dan juga karir nanti kedepannya mahasiswa setelah lulus dari kampus. Iya betul banget. Agar Karena kan ada pengalaman lebih kan dari benar teman-teman sekali. yang lain. Dibutuhkan itu sebagai nilai tambah untuk cepat-cepat mendapatkan kerjaan gitu. Dan ada juga sih di post job vacancy juga di dalamnya di IEEE ini. Berarti syarat untuk mengikutinya apakah harus khusus elektro? Tapi kan tadi udah disebutkan juga ya dari berbagai. Nah, berarti itu secara keseluruhan
syaratnya itu untuk menjadi membership yang aktif itu seperti apa? Oke, Ada syaratnya- langkah-langkahnya kah? Ya. Ada langkahnya. Jadi kita Tahap-tahapannya. ngikutin standar dari IEEE pusat, yaitu kalau membership itu berbayar setiap tahun. Ya. Oh, berbayar setiap tahun? Iya, tiap tahun Berbayarnya berbayar. tuh kisaran berapa? 13,5 USD. USD. Kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan? Sekitar 200 sampai 250 ribu per tahun. Itu tahun. Per tahun. itu range ya, karena dolar kan naik turun. Ya, betul. Iya, betul banget. Tergantung berarti ya. Berarti itu untuk harga sendiri itu dari pusat. Yes, Nah, benar. tapi dirupiahkan ya tergantung dari nilai dolarnya itu ya. Benar Betul sekali. banget. Nah, tapi itu kan setiap tahun berbayar. Berarti kalau untuk menjadi membership yang aktif itu apakah ada batasan waktunya atau seperti apa, Pak? Tidak ada batasan waktunya Oke, gitu. tidak ada. Malahan kalau kita sering aktif tiap tahun itu perpanjang terus Iya. tiap tahun sampai syaratnya itu kalau nggak salah sampai 20 tahun. Selanjutnya kita nggak perlu bayar lagi karena Oh, di 20 semua- tahun? Iya. Berarti sampai nanti kita lulus S2 dimanapun itu? Iya, Oh, karena kan ini organisasi, Iya, betul ya, organisasi, betul Dan nanti banget. setelah 20 tahun itu nggak perlu bayar lagi tiap tahunnya. Oh, gitu Bang. Namanya life member. Live Member. member. Jadi keanggotaan Member hidup. Seumur hidup. Wah, mantap banget nih. Betul mau nggak? member kabadian. Kabadian. Oke, Oke, banyak oke. banget ya untuk berkutarian nih yang berminat bergabung nih di organisasi IEEE ini, banyak banget keuntungannya. Apalagi skala internasional. Iya, Jadi lebih baik bisa dipilih-pilih banyak lagi. relasi juga ya kan. Nah, kalau sekarang nih untuk bidang-bidangnya itu selain dari elektro ada apa lagi gitu misalnya? Bidangnya itu seperti sirkuit, Sirkuit sistem, itu sirkuit seperti sistem. Jadi di dalamnya itu sebenarnya di IEEE itu ada dipecah lagi berdasarkan bidang Oh keilmuannya. gitu, ada banyak bidang-bidangnya. Benar sekali, itu disesuaikan dengan minat dan bakatnya si mahasiswa. Oh, seperti itu. Jadi nanti diarahkan gitu ya. Benar-benar mewadahi banget gitu ya. Iyalah. Contoh kayak robotik gitu. Oh, ada robotik. Ada robotik juga gitu. Ada telecommunication gitu. Comsoc Communication Society. Gitu. Communication Society gitu ya, ada Comsoc juga. gitu. Itu juga Wah, ada. mantap banget. Berarti Luas banget berarti ya. Pada intinya sih emang bersangkut paut dengan elektro, cuman itu dibagi-bagi lagi gitu kan bidangnya. Iya. Oke, selain tadi kegiatan tentang elektro dan komputer tadi ya kan ya. Ya, betul banget. Ada Perlombaan juga tadi. ada apa lagi sih Pak selain kedua itu kegiatan-kegiatan yang kegiatan. minimal dari tahun inilah 2021. Ya, betul banget. Kegiatan di tahun 2021. Oke, di tahun 2021 ini kita banyak kegiatan. Salah satunya yang paling besar itu adalah kita organize international conference. Oh, Ada Organized dua. International Conference. Yes, ada dua yaitu ICCED 2021 dengan ICEEE 2021. ICCED dan ICEEE. Yes. Itu perbedaannya apa Pak? Jadi kalau ICCED itu lebih fokusnya kepada komputernya. Komputernya. Ayo. Kalau yang ICEEE itu fokusnya kepada bidang elektro, mesin, dan sipil. Elektro, mesin dan sipil. Iya. Oh. Itu bisa diikuti oleh siapa aja? Kalau yang ICCED itu bisa semua mahasiswa. Semua mahasiswa karena kok mencakup komputer. Iya, komputer dan desain di dalamnya gitu. Nah, kalau yang ICEEE khusus untuk 3 prodi itu, elektro, mesin, dan sipil. Oh. Selain ICCED dan ICEEE, kegiatan-kegiatan yang selain mungkin lebih besar atau lebih dari Banyak atau kegiatan-kegiatan yang itu kan kegiatannya yang besar, Ya, mungkin kegiatan yang di bawah itu cuman rutin. Nah, pasti ada dong kegiatannya. Ya, kita memiliki kegiatan rutin yaitu ya mengundang itu para profesional atau peneliti mungkin dari dalam atau luar negeri sebagai pembicara di webinar kita. Itu rutin Ada tiap webinar. bulan. Oh, berarti tiap bulannya itu ada webinar. Iya. Ya, betul banget. Kemudian selain itu ada lagi? Kita kalau yang rutin itu bakal ada nanti itu publish newsletter nantinya. Publish Newsletter. Jadi Newsletter. berita-berita Berita-berita. berita-berita. mungkin dari internal kita dan bisa dari isu yang terupdate Oh, jadi tapi yang berkaitan dengan elektro. elektro. Nah, oh berarti nanti dari elektro ini akan apa ya, meng-up istilahnya gitu, sebuah berita-berita gitu ya yang berkaitan dengan elektro, entah itu kegiatan ataupun isu-isu di luar sana gitu ya. Oh, Dan berarti berbahasa Inggris soalnya dia berbahasa Inggris. standar internasional. standar Betul standar banget. internasional pasti Standar internasional. bahasanya dong bahasa Inggris, bahasa internasional. Nah, kan kalau kita berbicara bahasa Inggris nih, kita berbicara realita deh. Betul banget. Kita nih kayak kita lah
orang Sukabumi ya, mungkin nggak semuanya, cuman kan sebagian besar nih nggak bisa dipungkiri orang itu kan nggak semuanya itu bisa atau pandai Menguasai, berbahasa ya. Inggris. Nah itu cara menanggapi kendala tersebut tuh seperti apa, Pak? Nih. Jadi kita arahkan untuk kursus ya mungkin. Untuk kursus. Soalnya di Nusa Putra kan memiliki ada program khusus dari di Nusa Putra ada Language kursus Center. ya. Ya, ada. Di Language Center. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mengikutinya. Iya. Soalnya kita tahu kan bahasa asing, bahasa Inggris terutama itu sangat dibutuhkan. Iya. Iya, betul. Penting banget itu. Sangat penting gitu untuk di penunjang karir akademis sama profesional mahasiswa masing-masing. Nah, betul. Berarti disitulah ya bisa dibilang istimewanya orang-orang yang bisa bergabung dengan organisasi berskala Internasional. betul. Tapi kayak gini, ada yang unik juga nih di Nah, sini. gimana? Apa unik itu, Pak? Misalnya mahasiswa, ya pengalaman saya waktu di Iya, Telkom iya. University dulu ya. Jadi mahasiswa itu masih standar lah bahasa Inggrisnya Iya. ya. Standar banget gitu. Iya standar banget. Tapi karena sering berkomunikasi dengan orang luar, karena kegiatan kita itu banyak melibatkan orang luar gitu ya, seperti Region 10 meeting gitu ya, kegiatan-kegiatan dari Region 10 ya di IEEE itu. Jadi secara Mungkin membiasakan gitu ya. jadi kebiasaan. Oh, berarti itu definisi dari bisa karena biasa. Terbiasa. Nah, terus kan kata orang juga emang ya, dengan kita sering berkomunikasi kita itu lebih bisa gitu ya. Terus kalau misalnya kita salah sama teman kita yang orang luar tuh biasanya kayak Diperbaiki. diperbaiki gitu ya. Iya, benar. Berarti kita jangan takut ya berteman dengan Iya, orang-orang kalau misalkan luar. kita punya bahasa yang belum ahli gitu ya. Kadang kan suka minder gitu ya, gitu kan takutnya aku ngomong tapi mereka gak ngerti kayak gitu kan. Ya. yang penting berani dulu. Yang penting berani dulu. ya. Oke nih. Nah, terus Pak, ini untuk harapan kedepannya bagi mahasiswa nih khususnya di Nusa Putra untuk dengan hal yang berkaitan dengan IEEE ini, harapannya itu kedepannya seperti apa? Jadi harapannya dengan adanya wadah ini, Betul banget. wadah organisasi internasional ini itu meningkatkan hard skill dan soft skillnya mahasiswa khususnya teknik elektro. Oke. Jadi di Universitas Nusa Putra ini memfasilitasi mahasiswa, kita sangat full fasilitas termasuk organisasi internasional. Jadi teman-teman mahasiswa nanti bisa join organisasi internasional ini gitu, karena ini satu-satunya organisasi internasional yang ada di Sukabumi. Satu-satunya organisasi internasional yang ada di Sukabumi. perlu digarisbawahi ya Berkuterian. Berkuterian. Ada di mana ini? Ada di Nusa Putra. Organisasi skala Dan internasional. beliau Kaprodi Elektro sebagai ini ya. Sebagai Oke nih. Mungkin untuk pembahasan mengenai IEEE ini udah cukup padat ya. Nah, kita membahas elektronya boleh? Membahas tentang elektronya boleh nih. Boleh. Nah, kita ini aja ya, sedikit aja gitu nih. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih Bapak tuh suka dengan elektro gitu? Padahal kan yang aku tahu orang-orang di luar sana tuh bermindset bahwa elektro tuh ribet gitu, elektro tuh rumit gitu. Itu seperti apa, Pak? Tanggapan Bapak? Nah, betul banget. Jadi saya pikirkan dulu itu ada dua jenis energi yang bakal dipakai oleh manusia. Ya, Energi pertama apa? energi fosil Fosil, dan satu lagi energi yang terbarukan. energi yang Terbarukan. Itu bedanya itu seperti apa? Kalau energi fosil itu ada batas waktunya, ada limitnya yang bakal bisa kita pakai nantinya. Tetapi kalau energi terbarukan, contohnya kayak listrik, itu kita bakal pakai selamanya. Contoh kayak kemarin, Iya. mati lampu di Jawa. Iya, gimana? Pernah tahun kemarin kan? Tahun kemarin. Iya, yang mati lampu bener-bener ini banget ya, sampai berhari-hari itu. Pernah ada. Iya, betul banget Kalau itu. kabut kan? Iya. Iya, karena nggak ada aliran listrik ya. Iya, betul banget. Iya kan. Tapi kalau energi fosil misalnya kelangkaan di suatu daerah bisa pindah ke daerah lain kan, untuk mengambilnya gitu. Iya. Tapi kalau yang listrik kita sangat-sangat bergantung kepada Iya, listrik. betul banget, saat bergantung kita. Sangat bergantung gitu. Nah makanya saya berpikir wah ini prospeknya bagus nih ke depannya gitu elektro ini. Apalagi di Universitas Nusa Putra yaitu teknik elektronya fokus di kelistrikan, power. Oh, nah berarti teman-teman yang suka banget dengan listrik lah gitu ya, apalagi yang mau jadi PLN kan? Iya. Nah, iya kan anak-anak kecil kan katanya mau jadi PLN. Nah, kan bisa tuh sama orang tuanya diarahkan gitu loh. Di Nusa Putra ada ya.
Terus Pak itu menyukai elektro itu emang dari dulu atau pas udah remaja gitu? Jadi dulu itu memang saya suka hitung-hitungan matematis ya. Oh, suka Fisika, matematis. Berarti itu salah satu basic juga yang harus dimiliki. Iya, karena kita banyak rumus, tapi jangan takut dengan rumus. Jangan takut dengan rumus. Karena bisa terpecahkan rumus itu. Iya, betul banget. Yang suka listrik tapi nggak suka rumus. Nah, kadang bingung juga tuh gimana tuh, Pak? Itu bisa dipelajari kan kalau rumus itu. Jadi kalau dipelajari kita tahu, oh rumus ini dari ini ternyata. Oh, ternyata konsepnya ini. Jadi pelajari konsep aja. Jadi bakal banyak turunan. Berarti dari dulu tuh emang suka banget dengan hitung-hitungan kayak gitu-gitu ya. Iya, benar sekali. Terus perspektifnya juga bagus gitu ya untuk jangka ke depannya. Iya. Oke, banyak banget yang tadi udah kita bahas. Betul. Untuk bisa disimpulkan dari awal nih kita untuk Berkuterian bahwa organisasi skala internasional ini yaitu IEEE Student Branch Nusa Putra University banyak sekali keuntungan bagi mahasiswa ataupun yang calon mahasiswa yang mau bergabung. Betul banget jadi jangan sampai berpikir lagi nih karena kita itu mewadahi teman-teman atau mahasiswa untuk bergabung dan berkenalan diarahkan juga ya ke depannya sesuai dengan dan jaringannya itu lebih luas lagi ya. Pastinya kan ini skala internasional dan seluruh negara gitu ya. Kayak nih berbicara tadi mengenai calon mahasiswa nih, mungkin kan nih Berkuterian di rumah ini ada yang calon-calon mahasiswa nih ya Pak Aryo. Nah mungkin bisa untuk mengajak para calon mahasiswa juga untuk bisa mengenal lebih jauh tentang elektro ya, dipersilahkan. Oke, kepada calon mahasiswa di Universitas Nusa Putra terdapat jurusan teknik elektro. Nah di jurusan ini kami memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan organisasi internasional IEEE Student Branch. Tujuannya agar mahasiswa memiliki jaringan yang luas dan memiliki keilmuan yang luas agar berdampak kepada akademis mahasiswa dan karir mahasiswa setelah lulus nantinya. Oke, itu aja. Nah, dengan catatan juga buat para Berkuterian, jangan takut ya dengan elektro ya. Jangan takut, kaprodinya aja someah ya kalau kata bahasa Sunda mah, menyenangkan gitu. Pasti nanti belajarnya juga asik ya Pak ya. Asik banget. Amin, mudah-mudahan ya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian ya. Ya karena keterbatasan waktu juga. Nah, pokoknya ilmu yang udah kita dapetin di sini itu banyak banget ya, ilmu yang sudah kita dapat dari Pak Aryo. Nah, aku mau ngingetin juga ya di sini untuk para Berkuterian, jangan lupa untuk selalu saksikan Berkuter Pods Nuansa hanya di Nuansa Media. Tayangnya kapan? Setiap hari Senin jam 8 malam. Pukul 8 malam. Nah, mau ngucapin selamat ini gak beribadah puasa kepada Berkuterian? Harus dong, tadi udah diawalkan ya. Ya, kembali lagi pokoknya selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sehat selalu ya, diberkahi kita semuanya. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, satu lagi yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa. Nah, mungkin untuk akun media sosial teknik elektronik barangkali Berkuterian ada yang mau kepo. IEEE juga ada kayaknya. Ada. Bisa disebutkan Bapak? Di Instagram kita ada IEEE_SB_NPU Nusa Putra University. Kalau untuk jurusan teknik elektro di Instagram juga ada, bisa dilihat dari teknik elektro Universitas Nusa Putra. Oke, udah sangat jelas ya. Nanti dicantumin di deskripsi. Di deskripsi ya, oke. Oke, terakhir kita jargon dulu. Jargon sebelum penutupan. Jargonnya gini ya Bapak, nanti kita sama-sama. Yang awal, Berkuter Pods Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Untuk terakhir ya. Oke ya. Berkuter Pods Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga. Terima kasih ya.